Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Masih ingat pelajaran yang lalu? Tentang apa? Di bab 6? Iya, Quran, surat At-Tin, dan hadis silaturahmi. Nah, sekarang kita pindah babnya ya. Kita masuk ke bab 7. Kemarin bab 6 pelajaran yang lalu. Nah, sekarang ini adalah bab 7. Apa bab 7? Isinya apa? Ini dia. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, masih sama dengan Bapak yang tampan dan rupawan. Banar Susilo. Ya, kita lanjut ya. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. Kemudian menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar, kemudian menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar, dan meyakini adanya Rasul Allah. Ya, kita bahas satu persatu di tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke, makna iman kepada Rasul. Iman artinya percaya. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Artinya percaya bahwa Allah itu mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Nah, kenapa Allah mengutus para Rasul? Yaitu untuk menjadi suri tauladan kita. Ya, paham? Diikuti ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285 tentang kewajiban beriman kepada Rasul. Nah, Allah itu ya, Allah menurunkan surat tentang kewajiban beriman kepada Rasul. Wajib ya kita imani ya. Bukan percaya saja, tapi kita juga harus mengikuti suri tauladan daripada Rasul-Rasul terdahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Shadaqallahul adzim. Artinya apa, Pak? Kita bahas. Nabi atau Rasul memiliki akhlak yang baik. Sifat-sifat Rasul. Apa saja sifat-sifat Rasul? Nah, sifat wajib Nabi dan Rasul. Sifat yang harus dimiliki Nabi dan Rasul. Yang pertama, Bapak kan sering kan ke kalian kan kalau misalkan mau belajar rapi-rapi. Nah, sidik, amanah, tablik, fatonah. Nah, itu agar kalian bisa menjadi manusia yang mengikuti contoh atau sifatnya wajibnya Rasul. Ya, sidik, amanah, tablik, fatonah. Nah, itu kan itu adalah sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul. Yang pertama sidik artinya apa? Benar. Kita harus jujur ya. Jadi orang harus jujur biar mujur ya. Jangan takabur gitu. Yang kedua tablik artinya menyampaikan. Nah kita kalau menyampaikan sesuatu, kalau kita berbicara dijaga ucapannya yang baik, jangan sampai menyinggung orang lain. Kalau bisa kita menyampaikan hal-hal yang baik. Kemudian amanah artinya apa? Dapat dipercaya. Kalau misalkan Bapak nyuruh, tolong beliin kopi ini uangnya, kalau ada kembalian ya kasihkan kembaliannya, jangan ditilap. Kalau misalkan kalian disuruh oleh orang tua beli minyak ada kembalian 2000, jangan pura-puranya naik harganya, jangan ya. Harus dapat dipercaya kalau diberi amanah ya. Keempat yaitu fatonah. Artinya apa fatonah? Artinya cerdas. Mau cerdas? Ya belajar ya. Pak minum tolak angin biar cerdas, Pak itu mah iklan ya. Orang pintar minum tolak angin ya itu beda lagi. Itu mah iklan. Tetap ya. Kalau mau pintar ya ngapalin, kalau mau pintar ya belajar kan gitu ya. Kemudian sifat mustahilnya Rasul. Nah, kebalikan dari itu ya, kebalikan dari sifat wajibnya Rasul atau Nabi. Yang pertama kizib, artinya bohong. Rasul tidak pernah bohong. Kemudian kitman, artinya menyembunyikan ya. Yang tiga khianat, artinya berkhianat. Yang keempat adalah baladah, artinya bodoh ya. Ini jangan diikuti, oke? Yang ikuti tadi ya, sifat wajibnya Nabi dan Rasul. Kemudian meniru sifat-sifat wajib Rasul, ya wajib kita harus meniru
meniru, karena Allah kan sudah berfirman di Surat Al-Baqarah ayat 185 bahwasanya kita itu harus wajib mengimani dan juga mencontoh Nabi dan Rasul, yaitu yang pertama selalu berucap dan bertindak dengan benar, berani karena benar, jangan berani karena salah ya, apalagi berani karena pacar, jangan. Ketiga, menepati janji. Yang keempat, menjaga titipan dan rajin belajar, seperti itu. Kemudian tujuan diutusnya Rasul, apa tujuannya? Nah, ya. Rasul yang wajib diimani ada berapa? Ada 25. Tadi apa tujuannya? Ya. Tujuannya Allah mengutus Nabi dan Rasul yaitu untuk menjadi sauri tauladan kita, ya. Masih ingat kan pada dulu kan pada zaman jahiliyah, nah lahirnya seorang nabi, nah itu ya, zaman dulu itu tidak ada aturan, zaman dulu itu menyembahnya berhala ya, karena ketidaktahuan, makanya Allah mengutus nabi dan rasul agar menyembah Allah dan juga agar beribadah kepada Allah, taat kepada Allah dan menjalankan segala perintahnya Allah ya. Ini dia yang wajib kita imani. Ya, ada berapa? Nabi dan Rasul yang wajib diketahui? Iya, ada 25. Kita nyanyikan ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholih, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Harun, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Itulah 25 nabi dan rasul. Seperti itu ya. Kalau mau hafal, nyanyikan seperti Bapak ya. Kemudian rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, betul ya. Jadi Rasul bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya kan tadi kan dari zaman ya diutusnya Rasul itu, kita kan dari zaman kegelapan menjadi terang benderang karena adanya Rasul ya. Kemudian Rasul itu adalah ulul azmi. Nah, ulul azmi apa itu? Ulul atau ululi artinya memiliki, azmi artinya keteguhan. Jadi Rasul yang ulul azmi ini adalah Rasul yang memiliki keteguhan atau hati yang kuat ya. Nah, siapa saja nama-namanya? Kita singkat aja Mimin ya. Kenapa Mimin Pak? Ya Mimin, M-nya Musa ya, I-nya Ibrahim, M-nya Muhammad, I-nya Isa, N-nya Nuh. Jadi disingkat adalah Mimin ya. Rasul ulul azmi ada berapa? Ada 5 Pak. Apa? Mimin Pak, gitu ya. Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa dan Nabi Nuh. Itu adalah Rasul ulul azmi ya, khusus atau spesial ya, karena ini ya, kelima nabi dan rasul ini khusus ya. Khususnya kenapa? Karena memiliki keteguhan hati yang kuat. Kemudian ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok. Nah tadi ya, tadi dari apa? Dari Quran surat Al-Baqarah ayat ke-280. Ini artinya ya kita bahas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok jadi lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah adalah orang yang zolim ya. Jaga ucapannya. Kadang-kadang kita bercanda suka berlebihan, apalagi mengolok-olok nama orang tua. Orang tua kita nggak salah, kenapa kita malah